Jackson. Oke. Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih sebelumnya telah hadir pada sore hari ini pada acara kick off meeting POE Self Study Only Batch 4 ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim LPI di bagian layanan bahasa. Di sini telah hadir ada Baratri. Selamat sore Baratri. Sore. Kemudian ada Mbak Cynthia. Selamat sore Mbak Cynthia. Halo, selamat sore. Oke. Telah hadir juga bersama kami Ibu Magenta sebagai Kepala Divisi Layanan Profesional. Selamat sore Ibu. Sebelumnya terima kasih telah mendaftar kursus pada batch 4 ini. Kami informasikan bagi peserta kursus Teachcast ya, yang untuk jadwal kick off meeting akan kami informasikan kembali melalui email. Jadi kalau seandainya ada peserta kursus Teachcast boleh keluar dari Zoom. Untuk kick off meetingnya nanti akan kita informasikan melalui email. Jadi bukan hari ini ya. Jadi kita ini mengadakan kick off meeting hanya untuk POI aja, gitu ya. Untuk susunan acara ini saya akan membacakan yang pertama. Kita akan mulai dengan mekanisme pemaparan kursus bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Mbak Mita nanti. Kemudian sesi kedua yaitu adalah sesi tanya jawab bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan bertanya terkait kick off meeting. Aturannya adalah Anda silakan nanti mengklik kolom pada chat Zoom ya dengan mengisi atau format nama spasi NPM ya. Jadi kami akan memanggil nama yang sudah masuk pada kolom chat. Bagi mahasiswa yang kami panggil namanya nanti silakan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian kami harapkan membuka kamera ya sebagai dokumentasi. Oke. Baik, sebelum kita mulai kick off meeting hari ini, apakah dari Mbak Ratri atau Mbak Cynthia ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Sudah Mas Anton, terima kasih banyak. Jika tidak, saya akan lanjutkan kepada Mbak Mita, silakan untuk presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton, Mbak Ratri, Mbak Cynthia. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kick-off meeting untuk Pearson Online English sore hari ini. Jadi memang Pearson Online English ini batch 4 dan semuanya self-study only di semua level. Oke, kita akan bahas ini memang teknis. Jadi hari ini betul spesifikasinya kita akan bahas bagaimana cara Anda mengakses Pearson Online English. Oke, saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, thank you. Kita akan mulai. Jadi pertama itu masuklah melalui SSO Unpar Anda. Jadi nanti tampilannya seperti biasa. Kalian masuk ke SSO, pasti kalian sebenarnya semuanya sudah paham karena kita akan masuk melalui IDE. Jadi masuk melalui SSO Unpar, masuk juga gunakan email student Unpar yang @unpar.ac.id. Gunakan email student Unpar, itu wajib ya. Lalu kemudian seperti ini kalian pasti sudah bisa. Lalu kemudian next nanti tampilan IDE kalian akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, akses melalui IDE-nya, cari login. Klik loginnya, lalu masuk melalui email student Anda. Harus email student Anda. Oke, setelah itu kalian klik my courses, kalian klik courses, lalu nanti dia akan keluar ke bawah, lalu klik my courses. Oke. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Karena Pearson Online English ini akan kita mulai dan bisa diakses mulai tanggal 1 Maret. Kalian klik all, lalu di situ ada future. Klik di situ, lalu akan keluar tampilan yang di bawah. Itu adalah kelompok kalian. Nama kalian sudah di-update, lalu di-upload ke sana. Sudah menjadi, ini adalah kelompok kursus kalian. Pearson Online English Self-Study yang 2023 batch 4. Setelah itu silahkan klik Pearson Online English yang di bawah kotak yang sudah jadi grup
kursus Anda. Oke. Lalu next. Tampilannya akan seperti ini. Kalian sudah masuk Pearson Online English Self Study 2003 batch 4. Lalu setelah ini scroll di bawahnya introductions itu find external tools. Lalu silahkan klik POE di situ. Di bawahnya external tools ada POE. Lalu setelah itu Anda akan masuk ke Foxy. Anda akan masuk ke external tools-nya Pearson Online English, itu by Foxy. Sebelumnya, kalian harus mengisi Foxy Proficiency Assessment. Jadi, ini akan menjadi VPA pertama Anda. Tampilannya akan seperti ini. Silahkan pilih English Experience level Anda. Di sini saya yakin tidak ada yang English Experience-nya no English ya. Jadi pilih I know some English atau my English is pretty good. Jadi nanti dia akan disesuaikan dengan level Anda. Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini adalah Foxy Proficiency Assessment atau kita kenal dengan VPA 1. Ini langsung Anda klik Go to my test. Di kotak yang bawah, setelah Anda klik Go to my test, Anda silahkan klik Test my level. Jadi Anda akan dites grammar, listening, dan reading. Di grammar akan ada 9 questions, 9 pertanyaan. Di listening ada 5, dan di reading ada 7. Nah, silahkan klik Test my level. Kemudian tampilannya akan sendiri-sendiri ya. Jadi yang pertama Anda akan dites grammar activity-nya dulu. Bentuknya seperti itu, start, silahkan kerjakan semua pertanyaan yang ada di grammar activity, lalu kemudian setelah itu lanjut ke listening activity. Setelah kerjakan semua soal-soal atau pertanyaan yang ada di listening activity, silahkan Anda lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu reading activity. Sama, selesaikan semua pertanyaan dan lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini mengukur level bahasa Inggris Anda. Oke, next. Setelah Anda mengikuti semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah dilewati, yang 3 tadi, itu, nah Anda akan mendapatkan hasilnya. Hasil tes PPA-nya akan Anda dapatkan. Jadi nanti grammar-nya berapa, listening-nya berapa, reading-nya berapa. Setelah itu, silahkan di bawah ada kotak Go to my course. Klik kotak itu, lalu Anda harus mengisi beberapa step lagi. Yang pertama adalah getting to know you, isi lengkap, sampai sesuai dengan pertanyaannya ya. Nanti pertanyaannya disesuaikan dengan minat Anda dan disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Oke, setelah selesai, klik continue. Lalu kita akan lanjutkan ke personal goals. Selanjutnya, Anda harus mengisikan personal goals sesuai dengan nanti ada beberapa pertanyaan dan Anda silahkan bisa di sana ada beberapa pilihan. Buat apa Anda ikut? Untuk apa Anda ikut kursus ini? Bisa untuk daily life, bisa untuk prepare for exam, macam-macam. Nanti disesuaikan. Tinggal diklik. Lalu setelah itu semua selesai, silakan klik continue. Lalu kita lanjutkan ke interest. Ini adalah interest, silahkan diisi atau diklik. Dari interest itu ada macam-macam. Kalau Anda klik nanti art and design, itu nanti ada keluar beberapa pilihan. Lalu nanti ketertarikan Anda di mana, silakan disesuaikan dengan minat Anda. Setelah itu, klik continue, kita akan lanjutkan ke English abilities. Nah, ini adalah English abilities. Selesaikan pertanyaan-pertanyaannya, and then klik continue. Lalu Anda akan mendapatkan hasil dan sistem akan menganalisa level dan akan memberikan rekomendasi tema kursus Anda. Jadi nanti tampilannya seperti yang kotak yang di bawah itu, yang ada tanda panahnya. Jadi your level itu di mana? Lalu kemudian ada beberapa analisa atau tema kursus yang mungkin
bisa yang mungkin Anda tertarik di sana dan bisa Anda ikuti. Oke, sampai sini itu adalah step awal. Lalu step yang kedua setelah ini, Anda sudah mengetahui level Anda, lalu Anda sudah mengetahui beberapa recommendation untuk course atau untuk tema-tema terhadap kursus atau dynamic course yang Anda mau. Lalu kemudian kita akan masuk selanjutnya, kita sudah bisa mengikuti Pearson Online English Course. Jadi bentuknya akan seperti ini. Lalu setelah ini Anda klik katalog. Jadi di kotak bawah nanti Anda klik katalog. Lalu kemudian tampilan katalog ini akan keluar sesuai level. Tetapi tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri pada kotak yang sebelah kanan itu ada kotak search, filter by status dan filter by type. Nah, itu di situ Anda bisa search apa yang mau Anda lakukan. Misalnya kalau misalnya Anda sudah tahu course Anda itu mau ambil yang mana, itu bisa langsung di search. Atau Anda mau ambil apa namanya filter by type, Anda hanya mau ngambil course unit, Anda mau pilih course unitnya saja, silahkan tinggal diklik. Atau Anda kali ini mau melakukan atau mau mengerjakan dynamic unitnya, silahkan diklik. Nah, filter by level, setelah Anda tahu level Anda di mana, filter by level itu silahkan di drag ke atas bawah ya. Jadi itu bisa di drag ke atas bawah sesuai dengan level Anda. Nanti keluarnya di kotak yang paling bawah itu adalah kotak-kotak yang ada course-nya. Jadi ada beginner English, lalu low intermediate English dan lain-lain. Nanti sesuai dengan level Anda. Oke. Lalu kemudian ini adalah panduan untuk bagaimana Anda ngeklik course yang sesuai dengan level Anda. Jadi ini adalah level yang level testnya adalah di pre-A1. Di pre-A1 itu Anda akan silahkan mengambil, baiknya Anda mengambil beginner English, selesaikan dulu di beginner English. Jadi kotaknya akan seperti ini, klik di beginner English, ada kotak see more, kalau Anda goyang-goyangkan mouse Anda, klik see more, and then keluar seperti tampilan di kotak yang bawah, beginner English. Nah, di beginner English itu Anda harus menyelesaikan 12 unit, 216 lessons, dan 12 achievement test. Ya, jadi nanti ini karena sudah ter-enroll, jadi tulisannya enroll ya. Jadi kalau misalnya punya Anda, silakan di-enroll, diklik enroll-nya, nanti semua unitnya dan semua lessons-nya akan keluar. Ini untuk Anda yang level tes awalnya itu adalah pre-A1. Oke. Ini adalah study plan untuk Anda yang level tesnya pre-A1. Kami bantu supaya Anda tidak hilang arah. Kalau Anda bingung, Anda mau ambil apa dulu, atau Anda supaya Anda selalu ada on track dalam pembelajaran self-study Anda, ini untuk pre-A1, itu ada beginner English, ditambah dengan grammar and vocabulary, ini per week. Jadi biasanya efektivitas pembelajaran self-study Anda itu baiknya dalam 1 minggu Anda habiskan waktu untuk belajar beginner in English, baik itu introductions dan lain-lain, termasuk juga grammar and vocabulary, itu sekitar 6 hours, ya, 6 jam 1 minggu, gitu. Dan itu kami coba buatkan apa namanya study plan-nya itu per week. Jadi misalnya seperti jadi sebetulnya introductions dalam beginner English itu ada 18 unit. Sehingga itu jadi minggu pertama silahkan selesaikan introductions lesson 1 sampai dengan 8. Lalu minggu kedua introductions lesson 9 sampai dengan 18. Oke. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Lalu kemudian minggu ketiga itu ada letters. Letters ini itu ada 18 unit juga lettersnya. Nah, itu juga dibagi 2 dan kemudian selanjutnya ada numbers and money, ada personal information, friends and family, dan selanjutnya. Kemudian di bawahnya di kotak kedua ini ada jadwal check up session.
kami memberikan Anda jadwal check-up session di bulan pertama, ini 1 bulan sekali sebetulnya. Di bulan pertama itu silahkan Anda pilih tanggal 8 atau tanggal 9. Nanti akan ada grup, kami buatkan grup, dan kita akan selalu mengingatkan. Untuk apa itu check-up session? Itu adalah kami akan terus memantau bagaimana pembelajaran atau peningkatan pembelajaran mandiri Anda. Jadi kami akan terus ingatkan itu person by person, semua peserta dari Pearson Online English ini. Silahkan pilih setiap 1 bulan sekali dengan tanggal 8 atau 9, tanggal 4 atau 5 April, dan selanjutnya mana yang cocok, dan biasanya kita akan mulai di pukul 5. Correct me if I'm wrong, Mbak Ratri. Pukul 5 ya, pukul 5 sore biasanya. Oke. Nah, untuk batch 4 ini itu baru Anda bisa akses atau bisa mulai belajar di tanggal 1 Maret. Di tanggal 1 Maret Anda sudah bisa melakukan ini, dan harapannya Anda sudah bisa langsung menggunakan VPA-nya, atau VPA pertamanya itu sesuai dengan jadwal supaya efisien dan efektif. Oke, di sini sudah ada. Nanti kami akan upload hasil ini atau video dari sore ini di lpi.unpar.ac.id, ataupun nanti jika Anda masuk IDE, ini semua juga akan kami upload. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat jadwal dan lain-lain, please go ahead, bisa masuk IDE, atau bisa juga masuk ke lpi.unpar.ac.id. Oke, next. Ini adalah ilustrasi compulsory course Anda. Itu adalah yang paling utama, yang tema yang harus Anda habiskan itu adalah the beginner English gitu ya. Untuk A1, untuk pre-A1. Lalu di beginner English ini nanti ada course-nya yang mungkin Anda bisa ambil macam-macam, ada work email, digital literacy, atau sesuaikan dengan level Anda. Termasuk juga dynamic unit-nya, itu juga sesuaikan dengan topik yang Anda minati dan sesuaikan dengan level Anda, begitu. Tetapi kalau misalnya kalian ingin mencoba terus kompetensi Anda untuk naikkan level di dynamic unit atau course-nya, itu silahkan bisa dilakukan, tetapi compulsory course itu harus Anda jalani. Jadi compulsory course itu adalah tema utama yang harus Anda selesaikan, karena itu basic-nya di situ. Oke, next adalah ini untuk pre-A1. Jadi untuk pre-A1 di sini juga, ini untuk A1 sama seperti yang tadi. Jadi kalau A1 itu ada di High Beginner English, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalian juga baiknya menyelesaikan 6 hours every week gitu ya. Tiap minggu itu ada sekitar 6 jam begitu. Dan itu termasuk dari si compulsory course dan grammar and vocabulary. Check-up session-nya di sini juga sudah ada, sudah kami berikan jadwal-jadwalnya begitu. Silahkan nanti bisa dipilih gitu. Oke, selanjutnya ini adalah yang untuk yang untuk A2 dan A2+. Oke, A2 dan A2+ itu ada di low intermediate. Nah, di low intermediate itu sama seperti yang tadi, itu juga kita sudah buatkan sekiranya untuk self study compulsory course-nya itu baiknya ambil yang mana, dan setiap unit sudah kami coba bantu untuk buatkan sehingga kalian tidak lost track. Untuk course lain di luar ini silahkan Anda ambil sesuai dengan keinginan dan level Anda, atau kalaupun memang ingin naikin level Anda silahkan go ahead please. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, lakukan VPA sesuai jadwal, dan VPA itu lakukan dengan sebaik-baiknya, karena VPA itu adalah assessment di mana mereka akan menghitung level bahasa Inggris Anda. Oke, lalu ini compulsory course-nya untuk A2, nanti tinggal dilihat ya. Oke, lalu selanjutnya ini adalah untuk
high beginner sama ya, kotak-kotaknya nanti silakan di filter by status, lalu atau filter by type atau filter by level. Nanti akan keluarnya seperti ini, lalu tinggal di enroll dan Anda silahkan mengerjakan unit-unitnya. Oke, sip. Ini juga sama, ini untuk A2 dan A2 plus sebetulnya sama semua di low intermediate English. Gitu. Ini adalah compulsory course-nya ya semua. Oke, lalu selanjutnya jika ini Anda klik practice, jadi Anda kembali ke home, di mana Anda bisa mendapatkan grammar guide dan vocabulary, silakan Anda klik practice. Itu ada sebelahnya katalog, itu ada practice. Lalu di situ nanti akan ada grammar guide dan word banks. Kalau grammar guide, silakan grammar guides-nya diklik, lalu akan keluar seperti di kotak yang 2 di bawah ini. Jadi nanti di bawahnya, di sampingnya ada topics-nya. Kalau Anda klik topics-nya itu macam-macam, dan Anda bisa lihat levelnya di samping. Jadi misalnya possessive determiners itu ada di high beginner. Apakah Anda sudah siap untuk belajar di situ atau tidak? Jadi sesuaikan, kalau untuk grammar, sesuaikan dengan level bahasa Inggris Anda. Oke, ini untuk grammar, itu masuknya di practice. Lalu selanjutnya, di practice juga ada word banks. Jadi kalau Anda klik word banks-nya akan keluar seperti ini, alphabets, numbers, dan lain-lain. Lalu kemudian nanti akan ada seperti ini, seperti contoh kotak yang di bawah, tampilannya seperti itu. Nanti Anda bisa klik speakernya untuk bacanya, misalnya a bit. Betul atau tidak sih? Bacanya seperti itu. Atau misalnya Anda ada kata-kata yang memang ingin mendengar bagaimana pronunciations yang benarnya, itu juga nanti Anda bisa dapatkan di word banks-nya itu. Anda bisa, Anda juga bisa, jadi nanti akan menjadi seperti word banks Anda terekam di sana. Sehingga nanti Anda bisa cek lagi, oh kata-kata yang sulit untuk saya itu apa saja ya, lalu saya mau mendengar pronunciation-nya bagaimana ya. Pronunciation saya sudah benar atau belum ya, gitu. Ini semuanya akan ada di practice, grammar guides, and word banks. Oke, next. Kita akan masuk, kalau misalnya Anda lihat di satu lagi adalah performance, adalah bagaimana Anda bisa selalu cek sampai mana belajar Anda. Ya? Jadi nanti kalau di performance itu diklik, itu akan ada fasilitas overview, unit progress, and my level. Jadi apakah level Anda itu sudah naik atau belum? Atau misalnya sekarang level Anda sudah sampai mana sih? Study time Anda sudah sampai mana sih? World bank saya sudah sampai mana sih? Anda bisa cek sendiri. Silahkan Anda mau lihat yang mana? Unit progress kah? My level kah? Atau overview? Jadi Anda sendiri bisa cek sudah sampai mana pembelajaran Pearson Online English kalian. Oke. Sebetulnya secara umum itu seperti itu. Kalau misalnya ini adalah link tree-nya LPI dan katalog LPI jika kalian membutuhkan. Nah, nanti setelah ini kalian akan sudah ada grup. Apakah sudah ada grup? Sudah ya. Sudah ada grup. Jadi nanti kalau misalnya itu informasi itu akan melalui grup tersebut. Nah, jika memang dari kalian juga ada yang mau bertanya atau ada yang kurang mengerti atau ada yang mau lost track, Anda juga bisa bertanya melalui grup gitu ya, atau mau chat saya boleh, mau chat Mas Anton, Mbak Cynthia, Mbak Ratri, boleh aja lah, kakak-kakak ini selalu pasti akan mau membantu kalian ya, gitu. Nah, itu dari kami secara secara umum dari awal Anda masuk IDE sampai Anda mengerjakan ini, gitu. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan dengan senang hati. Oke. Oke, silakan Rizky, please. Ibu, saya izin bertanya, kalau Boleh. check up season itu Mhm. eh,
lewat Jimit kayak gitu, Bu? Atau cuman Betul, online. konsultasi lewat WA? Online. Itu, nanti, kami akan berikan linknya di dalam grup itu. Jadi semuanya sistemnya online, tidak ada yang offline. Oh, jadi seperti Jimit untuk konsultasi soal, levelnya itu ya, Bu? Betul, jadi kalau misalnya, sebetulnya kami akan selalu memberikan Anda itu sampai mana, atau kami akan mengingatkan, "Ini loh, kamu udah 3 bulan belajar, tapi kamu unit progresnya masih sampai di sini loh," gitu. "Ada kendala kah?" Dan kami akan berikan report selalu. Nanti Mbak Ratri yang akan in charge di sana untuk memberikan report selalu pada kalian. Tetapi dalam check up session itu, kalian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dipahami, silahkan boleh juga, bertanya langsung, ke kami melalui check up session itu. Itu Kalau jawabannya. yang untuk performance itu, Performance, yes? Heeh. nanti indikator buat kita bisa, apa, ngambil tes benchmark itu di jam belajarnya ya, Bu, ya? Atau di yang mananya, Bu, ya? Tadi di yang Oke. slide performance. Oke, jadi, kalian itu, dalam, Pearson Online English itu kalian punya 6 bulan lisensinya. Lisensi kalian adalah periodenya 6 bulan, mulai dari Maret sampai dengan Agustus. Dari situ kalian punya 3 kali kesempatan untuk VPA atau assessment, oke? VPA 1, 2, dan 3. Jika VPA Anda ternyata level tesnya hasilnya adalah B2, oke, it is high intermediate, ya, betul ya, high intermediate, itu B2, Anda boleh daftar benchmark. Kasih buktinya ke kami, Anda boleh daftar benchmark. Lalu, kalau misalnya ternyata, misalnya Anda di VPA 1 ternyata, saya nggak mau belajar dulu, ternyata VPA saya tuh pas awal udah B2, saya mau daftar benchmark, boleh. Anda boleh. Lalu Anda ikut benchmark. Ternyata benchmark Anda tidak B1 pas Anda tes. Anda bisa menyelesaikan program Pearson Online English Anda. Lalu Anda punya kesempatan untuk VPA yang kedua. VPA yang kedua biasanya terbuka otomatis 3 bulan atau minimum jam belajar 55 jam untuk VPA 1 ke VPA 2 dan selanjutnya. Gitu. Setelah misalnya Anda VPA 2 lalu Anda mendapatkan B2 lagi. Lalu Anda bilang Anda akan mendaftar benchmark, boleh. Silakan. Ikuti lagi tesnya. Ternyata di benchmark itu Anda sialnya belum B1. Teruskan lagi silakan, Anda masih punya 1 kesempatan untuk ikut VPA di dalam Pearson Online English Anda. Semoga seharusnya kalau misalnya Anda mengikuti guideline yang kami berikan, seharusnya Anda pasti pass, bisa menyelesaikan benchmark. Biasanya. Cukup, Rizky? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. You're welcome. Sekarang Christina, please. Sore, Bu. Saya Halo. izin bertanya. Mhm. Saya kan kemarin belum ikut tes placement test. Berarti saya boleh ikut VPA 1 juga ya, Bu? Boleh. Kalau VPA 1 tuh di kapan ya, Bu? Awal banget ya? Betul. VPA 1 itu awal banget. Pas, jadi batas buat masuk ke IDE itu tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 1 itu sudah bisa dibuka. Berarti Anda sudah bisa melakukan tanggal 1 Maret. Tanggal 1 langsung VPA gitu ya, Bu? Boleh, silahkan. Kalau semisal saya itu udah B2, saya mau langsung benchmark juga boleh? Boleh, silahkan. Oh, oke, Bu. Terima kasih. You're welcome. Anyone else? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas untuk sore ini berarti? Sudah? Oke. Aku akan serahin ke Mbak Ratri supaya kalian punya bayangan langsung ya, gimana kita masuk IDE begitu ya. Jadi kita akan sekilas masuk dari awal sampai dengan masuk IDE. Mbak Ratri silahkan.
Terima kasih banyak Mbak Mita. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik? Oke ya. Jadi sebentar saya akan share screen. Oke, ya. Teman-teman sudah bisa lihat layar saya? Oke, sudah bisa ya. Nah, jadi di IDE ini silakan teman-teman masuk ke dashboard ya. Nah, kemudian nanti itu ada My Courses ya, di sini My Courses, terus kemudian teman-teman bisa pilih yang future karena nanti ini akan enroll pada awal Maret ya, tanggal 1 seperti itu. Sebentar ya. Oke. Nanti teman-teman masuk aja ya ke dalam grupnya. Jadi nanti teman-teman masuk ke dalam grup yang seperti disampaikan oleh Mbak Mita. Nanti di sini ada use the external tools to explore Pearson Online English. Silakan teman-teman klik aja. Nanti teman-teman langsung terhubung dengan aplikasinya Foxy begitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tadi untuk karena akun ini sebelumnya sudah dipakai VPA, jadi nanti tampilannya seperti ini setelah VPA. Nah, untuk teman-teman, untuk pilih courses-nya, silakan teman-teman masuk di katalog. Nah, untuk levelnya ya, biasanya yang terbuka itu, contoh kalau misalnya saat ini saya sedang berada di level high intermediate, jadi nanti saya bisa explore satu level maju ya atau low advance dan juga nanti saya bisa buka sampai beginner begitu. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk belajar turun level. Jadi teman-teman sebaiknya belajar sesuai dengan level VPA teman-teman. Ya, VPA 1 teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman turun level nanti kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman tidak berkembang. Jadi karena kan teman-teman tujuannya untuk ikut benchmark ya. Jadi biar bisa sesuai dengan persyaratan benchmark begitu. Nah, jadi nanti di sini teman-teman jangan lupa teman-teman punya compulsory courses-nya. Jadi kalau misalnya di sini high intermediate, teman-teman nanti bisa pilih di sini. Kenapa harus ada ikut compulsory course? Karena compulsory course itu general English begitu. Nah, jadi nanti kemampuan bahasa Inggris teman-teman akan berkembang di topik-topik yang general sehari-hari. Nah, untuk self study belajar di compulsory course itu tidak cukup. Jadi teman-teman disarankan untuk memilih 4 sampai 5 course lainnya. Contoh kalau teman-teman mau coba IELTS preparation boleh, academic writing boleh, lalu academic English for engineers juga boleh begitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa coba ini ya, dynamics unit. Cara-carinya di filternya dimatikan saja seperti ini. Nah, di Dynamics Units ini nanti berdasarkan kesukaan teman-teman topiknya dan tentunya juga sesuai dengan level teman-teman. Contoh kalau misalnya tadi Mbak Mita udah di low advanced dan saya masih di high intermediate ya. Misalnya saya suka topik animals, nanti level topik animals di Mbak Mita dan level topik di saya itu beda. Begitu. Jadi sangat menyesuaikan dengan level teman-teman. Begitu ya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa juga untuk selalu cek performance teman-teman. Tadi yang seperti sudah disampaikan Mbak Mita ada di performance. Nah sebenarnya untuk check up session itu teman-teman bisa konsultasi dengan saya, courses apa yang sebaiknya diambil dan juga untuk menjaga teman-teman supaya keep on track seperti itu. Jadi teman-teman disarankan untuk 1 minggu belajar sebanyak 6 jam. Supaya jam belajarnya terpenuhi dan levelnya teman-teman cepat naik. Karena kami percaya kalau jam belajarnya tinggi, kenaikan level juga akan mengikuti. Begitu. Jadi nanti di sini ada study time-nya. Nah, study time-nya ini juga teman-teman bisa atur kalendernya untuk teman-teman cek. Misalnya, bulan Februari saya belajar berapa jam, kemudian bulan Januari saya berapa jam, itu teman-teman bisa cek juga di sini. Begitu ya. Nah, selain itu di sini teman-teman juga bisa cek hasil VPA teman-teman. Sebentar ya.
Nah, di sini ada My Level. Nah, di sini teman-teman bisa cek level teman-teman di mana. Nah, di sini high intermediate ya. Kemudian ini ada VPA, ada history VPA score teman-teman. Jadi mulai dari VPA pertama, kedua, ketiga ini ada di sini semua. Nah, untuk skor VPA teman-teman ini bisa diklik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan sertifikat hasil VPA teman-teman. Tolong sertifikat ini setiap habis VPA teman-teman download seperti ini ya. Lalu teman-teman simpan sendiri, nanti kalau sudah high intermediate, teman-teman bisa menggunakan buktinya ini untuk syarat daftar benchmark. Begitu. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti VPA tepat waktu, lalu hasilnya disimpan sendiri. Kenapa harus ikut tepat waktu? Karena teman-teman punya akses hanya 6 bulan. Jadi jangan sampai SKS ya, sistem kebut semalam untuk memenuhi jam belajar atau untuk VPA. Jadi sebaiknya teman-teman belajarnya sedikit-sedikit tapi tetap teratur. Jadi 1 minggu 6 jam begitu. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk hadir sebulan sekali untuk check up session. Jadi supaya bisa konsultasi dengan saya dan juga memastikan teman-teman keep in track ketika belajar. Begitu dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan atau lanjut. Oh, ada yang bertanya ya? Oke, Chris. ya silakan Christina Natasha ya. Selamat sore Bu, saya mau Selamat nanya. sore. Ini saya udah coba IDE ya. Halo. IDE Anda untuk Pearson Online English baru bisa dibuka 1 Maret. Ya, betul. Jadi Pearson Online oke, English Bu. itu nanti baru bisa 1 Maret, ya. Tuh, that's why dia masih ada di grupnya Future. Tetapi nanti kalau misalnya sudah 1 Maret, itu nanti kalian buka IDE My Courses, lalu di situ nanti akan ada kotak grup tersebut, batch 4. Oke? Kalau untuk grup WA itu dikasih linknya kapan ya Bu? Sekarang akan di-sharing setelah Oke, ini. tunggu sebentar ya. Sekarang bisa ya Mas Baik, Anton ya? Bu, terima kasih. You're welcome, Chris. Oke, Mas Anton akan sharing untuk grup WhatsApp-nya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bergabung ya. Nah, ini Mas Anton sudah menayangkan QR code-nya. Silakan teman-teman langsung bergabung. Nah, di sini nanti saya akan menginformasikan tentang jadwal check-up session. Jadi akan mengingatkan teman-teman ketika waktunya check-up session. Dan juga nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di grup. Ya, kami pasti akan menjawab begitu. Jadi supaya teman-teman yang lain juga tahu, jadi tidak mengulang pertanyaan yang sama juga, seperti itu. Oke, kami tunggu ya teman-teman bergabung di WhatsApp grupnya ya. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Sudah cukup jelas? Sudah bergabung, teman-teman? Sip. Kalau sudah dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita foto bersama dulu. Kalau boleh di on cam. Halo Romo.
Halo Selamat Ibu sore. semuanya, selamat sore. Ya, Oke, kita hanya ada 2 slide. Jadi slide yang pertama, silakan Mbak Ratri. Oke, teman-teman sudah siap ya? Oke, Belum nih, silakan. baru on cam. Belum semua? Oke, Belum on saya cam. akan tunggu ya, tidak apa-apa. Wah, ada yang rame-rame di situ. Wah, seru. Halo, Fermentum. Frater. Halo, ada berapa frater di sana? Ada 5 yang Wow. Oke, Oke. oke. Sudah siap ya, teman-teman ya? Oke. 3, 2, 1. Ini slide pertama, tunggu sebentar. Oke, kemudian siap. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Jika ada apa-apa, kasih, Bu. silahkan chat. Ya, sama-sama Romo. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. ya jangan lupa VPA 3 awal Maret. Salah, VPA 1.